Lisa keluar dari kantor Dharma dengan langkah ringan. Namun pikirannya berat. Suara Dharma masih terngiang di kepalanya. Jangan terikat secara emosional. Untuk siapa? Tanya penjaga toko, ramah. Lisa tersenyum, samar. Untuk siapa saja yang butuh harapan. Bintang-bintang aku tidak tahu, Dharma. Aku sudah mencoba. Berkali-kali. Tapi setiap kali aku pulang, dia selalu sibuk. Pagi-pagi dia sudah berangkat, malam dia baru pulang dengan tubuh lelah. Dan aku takut merusak dunianya dengan kenyataan ini. Dharma mengangguk dengan penuh pengertian. Kamu tidak akan merusaknya, Jenny. Kamu hanya akan memperlihatkan sisi baru dari dunia kalian. Yang lebih jujur, lebih nyata. Jenny tersenyum pahit. Kai bukan orang jahat. Dia hanya terlalu ambisius. Dia bekerja keras, dia punya mimpi, dan aku selalu bangga padanya. Tapi sekarang, aku merasa sendirian. Bahkan ketika dia ada di rumah. Dharma duduk di tepi ranjang. Tidak menyentuh, tapi cukup dekat agar kehangatannya terasa. Kadang yang paling menyakitkan bukan ketika kita sendirian, tapi ketika kita merasa kesepian di tengah hubungan. Aku tidak ingin menjadi beban. Dharma, kamu bukan beban, Jenny. Kamu manusia. Dan manusia berhak merasa takut, rapuh, dan berharap ditemani. Apalagi saat berjuang melawan sesuatu seperti ini. Jenny tertawa kecil getir. Kamu dokter atau terapis? Sesuatu di antaranya, mungkin. Jawab Dharma sambil tersenyum tipis. Mereka terdiam sejenak. Lalu Jenny berkata, terima kasih sudah mendengarkan. Selalu. Jawab Dharma. Ia berdiri. Lalu sebelum pergi, ia menambahkan dengan suara lembut. Jika suatu hari kamu butuh seseorang, bahkan di luar jam kerja, kamu bisa hubungi aku. Jenny semakin sering merasa seolah dirinya dan Kai hanya dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Hubungan mereka, yang dulu hangat dan penuh gairah, kini terasa dingin dan jauh. Ada apa? Tanya Kai begitu memasuki apartemen. Suaranya lelat saat melepas jas. Jenny menoleh dari meja makan. Tersenyum samar. Apa? Aku tidak bisa menyiapkan makan malam untuk pacarku tanpa membuatnya curiga? Kai mendengus pelan. Ya, kamu nggak bisa masak. Itu tindakan romantis. Ucapnya pelan, berjalan mendekat selalu mengecup bibir Kai dengan lembut. Sentuhan yang ringan, tapi menyimpan harapan harap agar sesuatu bisa berubah malam ini, walau sedikit saja. Baiklah, kalau begitu, aku mandi sebentar. Tunggu aku, nanti aku akan bergabung. Kata Kai sambil mengecup pipi Jenny dengan cepat, seperti kebiasaan yang sudah terlalu otomatis. Baunya enak sekali, kata Kai akhirnya saat ia kembali dan duduk di meja. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Kai tiba-tiba, matanya menatap ke arah Jenny dengan sedikit penasaran. Aku baik-baik saja. Jawab Jenny cepat, senyumnya terlatih. Ia tidak yakin. Apakah Kai memperhatikan betapa susahnya ia menahan kecemasan malam ini? Ada apa? Apa ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Kai, tidak, aku hanya berpikir. Betapa cantiknya kamu malam ini. Jenny membalas dengan senyum. Tapi rasanya hambar. Sungguh menyebalkan bahwa kita tidak bisa selalu seperti ini, katanya pelan. Kai mengangguk. Kau benar, tapi pikirkanlah seperti ini. Begitu kamu jadi mitra, dan semuanya jadi stabil, kita akan punya lebih banyak waktu. Kita bisa pergi liburan, atau setidaknya makan malam bersama tanpa gangguan. Kai butuh waktu setidaknya setahun lagi sebelum aku jadi mitra. Dan kamu sendiri sudah menjalankan restoran itu selama 1,5 tahun lebih. Kita terus menunggu waktu yang lebih baik. Tapi kapan itu datang? Nada Jenny nyaris seperti tanya retoris. Kai tertawa ringan. Terlalu enteng. Semuanya pasti akan lebih mudah di titik tertentu. Kalau tidak, ya, kita bisa membicarakannya. Nggak usah khawatir terlalu jauh. Jenny menatap wajahnya. Baginya, itu terdengar seperti penghindaran. Tapi dia memilih percaya. Setidaknya untuk sekarang. Ia menarik napas pelan. Ini saatnya, aku perlu memberitahumu sesuatu. Hey,
Tolong dengarkan aku baik-baik. Kai mendongak. Ada rasa penasaran dalam sorot matanya. Mereka menemukan benjolan di tubuhku. Kai, kata Jenny, suaranya pelan namun mantap. Aku divonis menderita kanker payudara. Kai menegang. Apa? Saya didiagnosa 2 minggu yang lalu, lanjut Jenny. Ia menatap piringnya yang belum tersentuh. Saya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Saya sudah mulai kemoterapi. Dokter saya, Dharma, bilang pengobatannya akan berlangsung 3-6 bulan. Kalau tumor menyusut, saya akan dioperasi. Ya Tuhan. Bisik Kai, tangannya mengepal di pangkuannya. Jenny menatapnya penuh harap. Kalau kamu punya waktu, mungkin kamu bisa menemaniku ke rumah sakit. Lalu, akhirnya dia bicara, aku harus kembali ke restoran. Jenny menegakkan tubuhnya. Kai, aku harus pergi. Ulangnya cepat. Ia berdiri, hampir terhuyung, dan mulai berjalan menuju pintu. Kai panggil Jenny lagi. Kali ini dengan suara yang sedikit pecah.